Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 3A Praktikum Bioinformatika, di mana di sini kami akan menjelaskan mengenai tutorial dalam analisis filogenetik. Di sini kami beranggotakan 6 kelompok, di mana ada saya sendiri, Nopra Mardelita, sebagai moderator dengan NIM 2310422008 dan rekan-rekan saya. Saya Aziza Putri Maharani dengan akhiran NIM 3017. Saya Frestina Helmi dengan akhiran NIM 2039. Saya Najuran Wafi dengan BP 3001. Saya Winda Agusti dengan akhiran NIM 1013. Saya Diva Purnama Julita dengan akhiran NIM 1016. Baik, di sini kami akan memberikan tutorial dalam analisis filogenetik, itu di mana kami menggunakan aplikasi NCBI, menggunakan website NCBI, kemudian ada aplikasi Crystal X dan aplikasi Mega. Nah, untuk tutorial pertama mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada rekan saya disilahkan. Baik, untuk cara pertama itu akan saya jelaskan. Jadi, kita harus menyiapkan sequencing yang sudah kita lakukan minggu kemarin. Nah, di sini kita buka dalam bentuk notepad. Nah, setelah sequencing yang minggu kemarin kita buka, itu kita salin untuk sequencingnya. Yang kemudian kita buka NCBI BLAST. Kita pilih nukleotida BLAST. Nah, untuk sequencing yang sudah disalin tadi, kita enter pada NCBI BLAST. Pada bagian bawah itu kita pencet Show Result in a New Window. Baru kita pencet BLAST. Nah, kemudian akan muncul seperti ini, di mana ini merupakan spesies-spesies yang hampir sama sequencing DNA-nya. Nah, di sini yang paling dekat itu adalah Rhacoporus burmanus. Dan dari praktikum ini kami disuruh untuk mencari di mana satu spesies dari famili yang berbeda dari Rhacoporus ini, kemudian 3 spesies dalam famili yang berbeda, dalam famili yang sama dengan jenis yang berbeda, 3 jenis yang sama tapi spesies yang berbeda, dan juga 2 spesies yang sama tapi sekuensnya berbeda, dan juga 1 dari sekuens kita minggu lalu. Nah, kita memilih 9 dari NCBI BLAST ini. Nah, setelah kita ambil 9 sequence-nya, itu kita download dengan pencet download, kemudian pilih FASTA Complete Sequence. Nah, kemudian sequence-nya akan terdownload. Setelah itu, kita buka dalam bentuk notepad. Kemudian, kita atur penamaannya di mana pada penamaan ini, untuk accession number-nya itu kita hapus, hanya kita tinggalkan bagian besar, tanda besar. Kemudian pada bagian spasi kita ganti dengan garis bawah, dan di luar penamaan itu dihapus. Itu kita lakukan ke 9-nya. Dan nanti di akhir kita tambah dengan sequence yang dari minggu lalu. Untuk penamaan yang sama itu bisa dinamakan dengan 1-2. Nah, ini untuk penamaan yang sudah selesai, di mana ini Rhacoporus burmanus 1 dan juga sekuens kita minggu lalu Rhacoporus burmanus 2. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ke aplikasi Crystal X. Nah, selanjutnya itu kita klik di bagian pojok kiri yang itu tulisan file ya, klik file, lalu klik load sequences.
Ya. Nah, kita masukkan file yang sudah diedit pada tadi di Notepad tadi. Nah, lalu muncul pengeditan dari Notepad seperti gambar berikut. Nah, lalu kita klik alignment. Klik bagian do complete alignment. Klik OK. Dan ini hasil perubahan dari Crystal Egg mengenai sequence terhadap 10 spesies tadi. Nah, selanjutnya klik file lalu klik save. Save sequence. Klik FASTA. Nah, lalu klik OK. Nah, dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, akan saya lanjutkan. Setelah kita dapatkan sequence yang sudah diedit dari Crystal X tadi, selanjutnya kita buka aplikasi BioEdit. Nah, setelah itu kita masukkan file yang dari Crystal X tadi. Nah, kalau setelah muncul seperti ini, kita lihat dulu berapa panjang sequence sebelum kita edit. Panjangnya itu sekitar 21.838. Nah, setelah itu lanjut, kita edit sequence yang di Crystal X ini agar antara basa-basa yang terpotong itu sama rata atau sejajar. Terus kita klik edit pada bagian mode. Kalau sudah, baru kita langsung mengedit dengan memotong sequence dengan cara tekan shift, tekan bagian yang mau kita potong. Setelah itu, baru kita delete. Kalau udah sejajar semua, nanti dapatlah hasil sequence dari yang sudah kita edit tadi. Nah, kalau udah seperti ini, kita pilih file untuk save as. Jangan lupa dalam format FASTA ya, teman-teman. Kalau sudah di-save, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya Aziza Putri Maharani akan melanjutkan materi tentang analisis jarak genetik. Kita masuk ke aplikasi Mega. Setelah itu, buka bagian file bagian kiri atas. Open a file atau session. Lalu masukkan file yang sudah diedit tadi. Lalu klik open. Analyze. Klik OK. Nucleotida sequence. Oke. Yes. Vertebrata mitokondrial. Oke. Akan muncul hasil pada halaman ini.
Lalu klik bagian dispatch. Klik compute pairwise distance. Klik OK. Pada bagian variance estimation method ganti menjadi bootstrap method dan base bootstrap duplicate-nya 500 ya. Lalu klik OK. Nah, tunggu dulu. Nah, diperbesar. Ini merupakan hasil dari shutdown pairwise distance-nya. Lalu kembali pada halaman sebelumnya. Kita buka di bagian TA. Lalu diperbesar. Nah, ini merupakan hasil yang harus kita lihat. Yang pertama pada bagian C, kita klik. Nah, C itu merupakan semua bahasa yang sama sebanyak 348 per 665. Dilanjut klik V. V itu merupakan variasi sebanyak 317 per 665. Lanjut klik P. P merupakan keragaman genetik sebanyak 251 per 665. Terakhir klik S. S itu merupakan hanya satu bahasa yang beda sebanyak 66 per 665. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, mungkin terima kasih kepada rekan-rekan sudah membahas materi sebelumnya. Saya akan membahas materi saya yaitu mengenai pohon filogenetik, yaitu di mana kita dapat mengetahui kekerabatan suatu spesies dengan spesies lain berdasarkan garis filogenetik. Atau kita bisa dapat melihat evolusi dari mereka itu sendiri. Nah, yang pertama kita menggunakan aplikasi Mega, masih di aplikasi yang sama, dengan orang yang sama. Lalu buka bagian filogenetik. Nah, oke, nah di sini kan kita dapat mengetahui bahwa untuk membuat pohon filogenetik pada aplikasi Mega ada 4 bagian, yaitu maximum selected tree, next joining tree, minimum evolution tree, dan UPGMA tree. Nah, yang pertama kita mulai dari yang paling dekat dulu ya, construct minimum likelihood tree. Silahkan diklik. Nah, kita pencet OK ya. Nah, pertama ubah dari test of phylogeneity menjadi standar bootstrap tree. Untuk aplikasinya tetap di 500. Lalu pilih OK. Lalu tunggu. Setelah sekian lama kita menunggu, mungkin ini yang dapat kita peroleh, yaitu terdapannya beberapa bagian garis evolusi pada filogenetik pada 10 spesies yang kita amati. Nah, untuk bagian bawah itu merupakan deskripsi dari bagian filogenetik itu sendiri. Nah, rekan bisa baca sendiri. Filogenetik maximal method. Nah, ini juga bagian dari metodenya, yaitu Maximum Likelihood Method in Tamuraney 1993. Nah, kita selanjut ke pohon filogenetik selanjutnya. Masih dengan cara yang sama, pilih konstruksi test snackboard joining dan diklik. Nah, dirubah menjadi bootstrap method. Dan untuk replication-nya masih tetap dengan 500. Oke. Oke. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa tampilannya seperti berikut. Masih dengan bentuk yang
sama. Lalu untuk deskripsinya, kita bisa dapat melihat di bagian bawah itu evaluation relationship of 10 taksa. Oke. Untuk dua filogenetik lainnya akan dibahas oleh rekan saya. Silakan. Baik, saya akan melanjutkan dua terakhir dari pohon filogeni, yaitu pada UPGMA 3. Yang pertama kita klik terlebih dahulu. Lalu nanti kita akan ubah test of filogeninya menjadi bootstrap method. Dan klik OK. Setelah itu akan terlihat pohon filogeni dari UPGMA, di mana di sana menggambarkan ada hubungan evolusi antara 10 spesies amfibi. Lalu di bawahnya terlihat deskripsi dari pohon filogeni UPGMA tersebut. Lalu untuk pohon filogeni yang terakhir itu kita kembali ke halaman sebelumnya. Lalu kita klik lagi filogeni dan kita klik kepada maksimum parsimony tree. Lalu kita klik OK. Dan kita ubah test of filogeny itu menjadi bootstrap method dan kita klik OK. Nah, di sini terlihat dari pohon filogeny dari maksimum parsimony, di mana di bawah kita bisa melihat deskripsi dari analisis taksa dari pohon tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, mungkin terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah memberikan tutorial bagaimana penggunaan Clustal, Bioedit, Mega dalam analisis filogenetik. Nah, sekian dari kelompok 3A, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.